Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'du. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengajari kita satu surat yang sangat populer, yang kita semua pasti hafal. Allah menyebut di surat Al-Ikhlas beberapa statement yang Allah juga pastikan bahwa itu harus kita yakini. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakanlah, Nabi Muhammad disuruh mengungkapkan, ngomong ojo tok batin, Allahu huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu eka, Allah itu satu. Allahus samad, Allah itu yang maha diandalkan. As-samad biasanya diartikan tempat bergantungnya makhluk. Kalau saya, Allah bukan tempat, gitu. Kalau saya artikan mungkin lebih mengena pada Allah maha diandalkan, yang paling dijaga itu bahasa kita mungkin paling cocok diandalkan, walaupun mungkin kurang pas, gitu. Kita semua mengandalkan Allah. Ya Allahus samad, lam yalid, Allah nggak beranak, nggak punya anak, nggak melahirkan, walam yulad, dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan, walam yakun, dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan, yang setara, sebanding, sejajar, ahadun, satu makhluk pun tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi di situ Allah menyatakan bahwa Allah itu maha esa, Allah tempat, biasanya diartikan tempatnya, Allah maha diandalkan, Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, dan nggak ada yang setara dengan Allah, nggak ada yang sama dengan Allah. Lah, ini satu pernyataan yang harus menjadi keyakinan kita, yang kemudian saya ambil di poin kedua. Allah yang maha diandalkan, Allah yang biasanya diartikan tempat bergantungnya makhluk. Ini terkait dengan hukum ketawakalan kita. Tawakal kita hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Begitu maksudnya. Karena sejatinya kita semua nggak ada yang bisa hidup menjalani kehidupan ini tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dari urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, keyakinan ini harus menjadi keyakinan kita yang paling dalam sana, sehingga kedepannya jangan sampai kita punya pikiran-pikiran lain. Loro obat, ini satu kesalahan paham, gitu, kesalahpahaman, bahkan kesalahyakinan. Sakit kok obat, itu salah. Sakit itu ya kepada Allah dulu, nanti Allah nyuruh apa baru kita lihat, oh ternyata Allah dan Nabi Muhammad nyuruh berobat. Loro golek tombo, itu sudah benar, tapi jangan sampai waktu sakit langsung yang dipikirkan adalah obat, jangan. Karena apa? Ini berarti ketawakalan kita kepada Allah, pengandalan kita kepada Allah bermasalah. Mestinya sakit, astagfirullahaladzim, aku loro ya, saya sakit ya Allah, jenengan ngerasake kula sakit. Oh nggih ya Allah, saya Allah menghendaki saya sakit, coba tak delok jalarane loro ki apa to? Oh ya Allah, makan saya telat. Ya. Kemarin makan saya telat, istirahat saya kurang, kerja saya forsir, olahraga juga jarang-jarang. Oh iya bener aku loro. Ya Allah, jenengan bikin saya sakit karena saya sudah teledor. Oke, matur nuwun ya Allah, saya diingatkan. Karena ketika kita mendapatkan badan kita sakit, itu berarti
indikasi bahwa tubuh kita itu capek, asam lambung ngoten niku, oh berarti ada yang salah pada pola makan saya. Tiba-tiba sesek, ini saya mikir apa ya umpamane ngoten nggih. Lah seperti itu, sehingga yang kita lakukan mestinya ketika pertama sakit bukan kemudian sing dipikirke tombo, nomor loro dokter, terus nomor telu ki gaweanku kok keganggu ngoten nggih. Wah, iki kok sampai kapan ngoten nggih. Biasanya terpikir inilah piye toh? Mestinya ketika sakit langsung Allah gitu loh. Kenapa? Allahus Somad, Allah yang maha diandalkan. Ya, keyakinan-keyakinan itu kita tambahkan juga di sini, gitu nggih. Makanya yang saya bawakan di souvenir saya adalah berdoa, bermohon, meminta hanya kepada Allah, bukan selainnya. Mungkin ketika kita minum obat kita semoga-moga undang mari. Sebetulnya masih berterima kalau Allah kita sertakan di sana. Sebab hati-hati juga kalau konsep saya yang saya pahami dalam Islam saya loh guys, Islam saya itu koyo Islami beda-beda. Islam saya itu maksudnya yang saya pahami setelah sekian lama belajar itu ternyata sakit itu takdir, berobat itu bukan untuk sembuh. Berobat bukan untuk sembuh, gopo. Berobat itu karena perintah dari Allah dan Nabi. Mari, mbuh ramudeng. Berobat itu jangan untuk sembuh, Pak. Sebab kalau kita berobat pikirannya untuk sembuh, kita akan sakit hati. Karena apa? Jangan-jangan sakit kita parah sehingga kesembuhannya randang-dang. Nah kalau sudah randang-dang gitu kan berarti kita nanti bisa saja sakit hati. Wis golek tombo ning dinding, wis berobat ning dokter, gonta-ganti dokter ndang mari-mari piye. Ngoten nggih. Itu yang terjadi, kita akan sakit hati malah. Tapi kalau kita berpikir bahwa sakit, oh, jenengan ngersake kula sakit ya Allah. Nggih nggih, monggo. Ngoten. Kita terima bahwa Allah membuat kita sakit, gitu. Terima, jangan tidak terima dengan sakit kita. Walaupun mungkin kita terhalang dari sebuah tugas-tugas, keinginan, rencana, harapan, ngoten. Ya sudah, terima dulu. Lah habis itu, karena berobat itu disuruh oleh Allah dan Nabi-Nya, ayo kita lakukan berobat. Berobat itu karena Allah nyuruh kita berobat. Berobat itu karena Nabi Muhammad suruh berobat. Ben mari. Ya sembuh, aku ra mudeng. Sirah aku ngeluh, aku ngombe tok obat iki, aku ora mergo mikir iki kok bakal mari. Ndak, jangan berpikir begitu. Sebab bisa jadi minum obat tapi kita nggak sembuh, bisa jadi. Lah nanti sakit hati, tak ombeni obat ora mari-mari apa tok karepe malah miso-miso sisan. Nah, kemudian kita mestinya berpikir, saya minum obat karena Allah dan Rasulnya menyuruh berobat. Hak, bismillah. Nah, terus apa ngombe obat? Ya wes aku melaksanakan perintah toh. Dan melaksanakan perintah itu sudah. Kalau kita sudah melaksanakan perintah berarti benar. Nah terus efeknya apa? Ya enggak tahu. Bisa sembuh, bisa tidak. Seperti juga saya punya pikiran lain juga. Mungkin tidak seperti jenengan. Saya berpikir, Anda kerja, Anda nyambut damel, Anda jualan, Anda memberi jasa kepada orang, itu berpikirnya jangan untuk cari rizki. Jangan. Berpikirnya itu bahwa saya disuruh kerja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena saya punya tanggungan. Sehingga waktu jenengan kerja, iki engko kasil apa ora, terserah Allah. Saya yang penting melaksanakan tugas. Saya punya duit 1.500, tak berikan gedang goreng satu, ngoten nggih, tak jual gedang gorengnya 2.000 wes. Ini saya lakukan karena Allah nyuruh saya bekerja. Lah kok kasil apa ora? Ya mbuh. Karena rezeki itu dari Allah, ketetapan dari Allah. Lah di sini yang kemudian ketika kita bekerja itu berpikirnya karena Allah menyuruh kita kerja, bukan wah ben saya hidup kaya supaya sejahtera, supaya anak istri saya kopen. Tidak juga. Kita berpikirnya bahwa saya diperintah oleh Allah untuk bekerja sebagai hamba Allah.
secara fitrah hidup ini saya disuruh begini, saya lakukan. Insya Allah kita nggak akan sakit hati. Delalah kita juga tahu diri. Oh, tiba-tiba aku ini didapuk Gusti Allah dadi kere loh. Oh iya nggih pun, moga ya Allah jenengan ngersake kula dados kere nggih. Oke ya Allah, kula lampahi. Ngoten, sadar diri. Jangan sampai keladuk mikir bahwa dia itu pasti hidup kaya. Wabah digaglak, ndak tahu halal haram, pokoknya bisa menjalani, ya akhirnya nabrak-nabrak. Maksa-maksain hidup bahwa dia harus kaya. Oh, Pak mbok kowe sugih, aku kudune uripku kaya wong sugih. Mestine ya salah, mestinya tahu diri. Nah, ini yang kemudian segala satunya kita andalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya adalah berdoa, bermohon, meminta, njaluk. Karena hidup kita ini dari Allah. Makanya kita lihat Allah tuh nyuruh kita apa sih dalam kehidupan kita. Nah, salah satunya ini berdoa, bermohon, meminta hanya kepada Allah, bukan selainnya. Ada di surat Ghafir Bapak, surat ke-40 menika ayat 60 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rob kalian telah berfirman, ayo berdoalah, bermohonlah, memintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Sungguh orang yang sombong terhadap pengabdian, ibadah, peribadatan kepadaku pasti masuk neraka jahanam dalam kondisi kekal. Orang kok sampai ndak minta kepada Allah itu sombong, ngoten. Sombong banget wong iki. Jadi Allah akan langsung menuduh orang yang tidak meminta kepada Allah, nyepelekke. Karena apa? Peribadatan kepada Allah itu salah satunya adalah dengan doa. Sholat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sholat itu artinya doa. Sehingga sholat kita adalah isinya panyuwun, panjaluk, permohonan, permintaan. Jadi Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah sendiri bilang, ayo njaluo, minta kamu kepadaku, ud'uni astajib lakum, tak kabul ke. Cuman nggih nyun sewu, hukum yang berlaku di dunia itu bukan sak dek sak nyet nggih, njaluk langsung glodak ngoten nggih, mboten. Kita dengan orang tua kita lah, ketika minta ndak bisa, sak dek sak nyet itu ndak bisa. Orang tua pasti ngelihat, ya kuwi ngisa-isa sekno. Kita dengan orang tua, jangan bicara anak kita dengan kita loh, nggih. Kita dengan orang tua kita dulu. Ya, njaluk duit. Kayak isa-isa sik sapa nono. Apa mobil ayah aku mban sik umpamane gitu nggih, atau sepeda motor ayah aku mban sik. Pasti ada pamrih yang disampaikan. Minta ke anak apa ibu kita sama. Apalagi sekarang kita menyikapi anak kita. Pasti berpikirnya penjaluk wae, mbok yo ngewangi ayah ibu ngono lho. Gitu, seperti itu pasti ada. Itu sudah fitrahnya manusia kehidupan ini, bahwa orang yang minta itu harus ada effort ya apa? Ada usaha yang dilakukan. Sehingga tidak kemudian gerundungan tok mesti kei. Ya moga-moga. Tapi pasti ada alasannya. Seperti orang tua, anaknya ndak minta, dia ngasih, ada alasannya. Kenapa kok tahu-tahu ngasih? Ya mungkin karena cintanya, karena sayangnya. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat kita minta, Allah akan lihat lah kowe wis ngopo, kan gitu. Atau pada kondisi tertentu bahwa Allah tanpa kita minta ngasih. Karena Allah sudah cinta, sudah sayang kepada kita. Makanya di sini Allah bilang pasti dikabulkan. Kapan? Itu jangan tanya juga, karena Allah yang maha diandalkan. Pokoknya sahabat sik ning Gusti Allah, minta, memohon, terlaksananya kapan? Ya itu nanti. Bukan urusan kita. Urusan kita, tugas kita disuruh minta. Hak kita adalah dikabulkan. Lah kapan dikabulkannya?
ya ibaratnya proposal Pak. Saya memahami doa itu ibarat proposal. Jenengan ngajukan proposal bisa langsung diberi. Bila penggalangan dana, penggalangan dana. Bila proposal, umpamanya Anda masukkan proposal ke satu perusahaan, ya akan dibaca, akan dipelajari, dan perusahaan akan berpikir, saya dapat keuntungan apa di sini, atau apa profit yang bisa saya dapatkan di sini. Nah demikian pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masya Allah, sebelum kita minta ternyata Allah sudah ngasih kehidupan kita. Saya tanya, jenengan ada yang minta hidup? Ya Allah, kula nyun gesang nggih ya Allah nggih. Enggak ada. Kita di dapur hidup sudah hidup. Di dapur mati ya mati, ngoten nggih. Enggak ada kemudian suatu saat Allah tarik ke kita pas masih dijanin, "Adek, ada yang milih hidup atau mati?" Enggak ada. Pokoknya dipaksa hidup atau dipaksa mati, dah adanya gitu. Nah karena di sini Allah berperan penting. Lah waktu kita hidup ceprot, ngaten nggih, lah kita disuruh menjalani kehidupan sesuai logikanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana fitrah manusia. Allah bilang, "Ayo ud'uni astajib lakum, astajib lakum." Nah kadang-kadang kita yaitu berbuat bukan karena Allah sehingga kita sakit hati. Wasan jolak jaluk ora kelakon opo ngoten. Kita akan sakit hati karena apa? Berpikirnya bukan kepada Allah, atau seolah-olah Allah tuh harus nuruti dia. Kewaliane kudune kita nuruti Allah. Allah nyuruh kita minta, laksanakan, kabul, terserah Allah, itu haknya Allah. Kan gini, kita disuruh mendoa, Allah menjanjikan kabul. Jadi kita ini yang kita lakukan tuh mendoa, jangan nuntut. Ya Allah, kula pun nyuwun pun ndonga ping pinten-pinten kok dereng kabul-kabul mawon. Itu namanya nuntut. Jangan nuntut, laksanakan perintah untuk berdoa. Nanti Allah yang akan ngabulkan, tapi terserah Allah. Jangan ngatur-ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana di sini dikatakan bahwa ud'uni astajib lakum. Sebab nanti pada titiknya orang yang nggak mau minta kepada Allah, tidak bermohon kepada Allah, bahkan naudzubillah min syarri dzalik, seperti tadi saya katakan, loro sing dipikir tombo, loro sing dipikir dokter, naudzubillah min syarri dzalik, ya hati-hati, hati-hati. Itu nanti Allah anggap dia itu orang sombong. Orang yang sombong, yang tidak pernah peduli dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya untuk di ranah surat Al-Ikhlas saja dia bermasalah. Dia bermasalah. Mohon maaf Bapak, jenengan setuju dengan saya atau tidak, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi seperti paling tidak kita dipaksa untuk menjaga ke vaksin, ngandalkan vaksin umpamanya nggih. Tapi saya bukan bermaksud apa-apa, jenengan yang vaksin nggih, monggo silakan, enggak apa-apa. Tapi hati-hati. Ada kondisi mana kemudian kita ini malah jaga ke vaksin. Ini yang kemudian hati-hati banget. Jangan sampai seolah-olah wis vaksin ora bakal loro, pikiran ngoten nggih. Atau kemudian maaf, seolah-olah kita dipaksa bahwa kehidupan kita bisa selesai kalau ada vaksin. Ini hati-hati. Vaksin jadi Tuhan lagi. Loh, bahwa kemudian vaksin itu sebuah antisipasi, monggo, silakan. Tapi jangan sampai kemudian maaf segala sesuatunya berpikir vaksin adalah segala-galanya. Enggak. Allahus Somad, Allah yang maha diandalkan. Kalau sampai seperti itu kasusnya, jangan-jangan ketawakalan kita bukan kepada Allah, tapi kepada makhluk-makhluk, kepada materi atau kepada selain Allah. Ini yang kemudian harus diwaspadai. Makanya ada apa-apa, apalagi kita nggak bisa ketemu langsung kepada Allah. Kenapa Allah nyuruh ud'uni? Karena kita nggak bisa ketemu Allah langsung. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa, meminta, bermohon secara gaib, secara kita nggak bisa ketemu Allah langsung. Lah kemudian kita waspadai bahwa kesombongan adalah kalau sampai kita sudah nggak peduli sama Allah, nyepelek ke ibadah kepada Allah,
meremehkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sampai punya pemikiran-pemikiran yang sebaliknya, tiwasan jaluk ra kabul-kabul ngopo. Seperti naudzubillah min syarri dzalik, ada orang berpikir urip ora ngutang ya ora urip. Naudzubillah min syarri dzalik, Pak. Ada orang berpikir bahwa hidup ndak ngutang, ora urip. Ndak bisa, hidup itu kudu ngutang. Itu naudzubillah min syarri dzalik. Ini ngeri banget tawakalnya, tawakal hutang. Ini udah ngeri, Pak. Yang lebih ngeri lagi, saiki nyilih duit ranaan yo ning ndi ngoten. Sampai berpikir bahwa hidup itu harus sithik-sithik ondilat riba gitu loh. Nauzubillah min syarri dzalik. Parah lagi nih tawakalnya, seolah-olah yo urip kudu dosa no. Menungso kudu nyemplung rokok ngoten. Nauzubillah min syarri dzalik. Habis, Allah udah hilang dari pikiran dia, walaupun kadang-kadang Allah masih disebut, tapi ya menglilat tok. Seolah-olah hidupnya hanya bisa diandalkan era bang plecet ya bang gede kae. Nauzubillah min syarri dzalik. Ini yang kemudian kita diingatkan, kowe iki njaluk aku. Apa-apa njaluk aku, aja njaluk liyane. Kowe njaluk karo menungso-menungso iki, ana sing ikhlas, ana sing masalah. Ngoten. Dan itu kalau kemudian kita lakukan karena teledor, mungkin Allah masih memaafkan. Tapi kalau itu kita lakukan ini secara kesengajaan, bahwa kita nggak ngandalkan Allah, kita ngandalkan selain Allah, ini Allah sebut sebagai orang yang sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sombong rokok, kurang ajar sama Allahnya, sengaja nerokone mesti, walaupun hidupnya bergelimang kesejahteraan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dikuatkan lagi oleh ayat ke-186, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Di ayat 186 dari surat Al-Baqarah, Allah menyatakan, ini juga ayatnya populer nggih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bila hambaku bertanya tentangku kepadamu Muhammad, katakan, sungguh aku benar-benar dekat. Aku pasti mengabulkan segala permintaan siapapun yang memohon, bila ia mau sabar memohon, meminta, berdoa. Oleh sebab itu, ayo kabulkan segala perintahku dan berimanlah kepadaku agar kalian senantiasa terpandu. Sahabat-sahabat itu sempat tanya, ya Rasulullah, doa kepada Allah tuh rasanya gimana gitu loh. Mbok ya Tuhan itu wujud. Karena Gusti Allah ono glegeri ngoten. Ini Allah itu kalau kita mintai, seberapa cepatnya sih permintaan kita? Atau gimana sih Allah menggagas kita nggatek gitu? Karena kita kan nggak lihat Allah. Allah kemudian bilang kepada Nabi Muhammad, "Mat, nek ana sing teko awakmu, Mat." Kalau ada yang tanya kepadamu tentangku, bagaimana tentang doa, bagaimana tentang keterkabulan, katakan fa inni qarib. Aku tuh dekat. Makanya mohon maaf Bapak Ibu jenengan, kita semua itu kan kadang-kadang menjagake dungane wong, dungake aku ya, ngoten. Lah apa minta didoakan orang lain, walaupun boleh ya, nggak apa-apa. Mbok kowe njaluk langsung Gusti Allah. Mendadak ngenteni wong liya sing ndongake, kan aneh. Ini yang kemudian pesan dari ayat ini, bahwa kowe njaluk langsung, kok dadak maklaran. Ustadz, tolong doakan saya ya Ustadz ya. Tolong doakan anak saya ya Ustadz. Lah mbok njaluk langsung apa? Ya saya kan banyak dosa, amal-amal saya sedikit. Saya nggak yakin doa saya terkabul itu. Kurang ajar, jaga ke. Maaf. Ini bahasanya boleh jenengan setuju atau tidak. Ngaku nek akeh dosa. Ngaku nek amale sithik. Ngaku nek kurang ajar kan Gusti Allah kan gitu nggih. Orang tahu dosa nglanggar kurang ajar to nggih.
Lemono kuwi sudah ngaku tapi nggak mau tobat, jagake wong liya. Lha kan pol-polan tuh dah ini kita sama Allah. Sudah kurang ajar, malah jagake wong liya sisan. Oh jangan, sudah kita ngaku banyak dosa, oke. Amal kita sedikit, oke. Lah yang ndang kerepo njaluk Gusti Allah gitu loh. Sering-sering kita tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah dan meminta kepada Allah. Oh coba malah jagake wong liya. Ini yang kemudian pesannya, ayo idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sampai Allah lo bilang sama Nabi Muhammad, ngomong kaulah kuwi lho. Jangan putus asa, jangan minder terhadap aku. Wis njaluk aku cedhak parek. Saya ini dekat terhadapmu. Kamu minta apa? Tak gatekke, tak gagas. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya ini akan ngabulkan orang selagi orang itu masih mau tetap berdoa. Jenengan mohon maaf, salam. Assalamualaikum. Tunggu. Assalamualaikum. Wonge ra ono iki. Sampai awan tak anteni. Ngoten nggih. Assalamualaikum. Sampai siang bener disalami dodok terus, ternyata di dalam wonge ngerti toh, waduh aku harus ditagih utangku. Loh ternyata sampai jam 9 jadi dodoki. Ayo lah metulah. Kan gitu toh akhirnya. Ngoten nggih. Lah demikian pula bayangan kita terhadap Allah. Selagi kita mau dodok kepada Allah, nggak bosan. Sebab kadang-kadang dodok kira ana wong kata ya. Oh saya balik kan gitu ya. Kita berpikirnya dodoki ora ana sing jawab, ora ana sing ngrespon, berarti ora ana wis lunga wae kan gitu ya. Tinggal tiwasan rene ora ana wonge kan gitu nggih. Lah demikianlah kita ketika kita mendoa kepada Allah, bermohon ya Allah, Allahumma gfirli, astaghfirullahaladzim, kan kita minta kepada Allah, ya Allah ampuni. Suatu saat kita pegel, bosen. Aku sprend dungo ya ora ndang kabul. Wis ya. Akhirnya nyingkiri Allah. Bener Allah bilang, ujibu da'watad da'i idza da'an. Selagi dia masih terus mau mendoa, masih mau bermohon. Tapi kalau dia sudah bosan, dia udah capek, ya Allah nggak akan ngabulkan. Bayangkan Pak, tukang batu, pemecah batu itu loh. Yang gunung-gunung, bukan batu kecil-kecil Pak. Ya batu kecil juga coba orang bangun. Itu tukang batu itu kira-kira bisa mecah batu sekali pukul Pak. Itu apalagi yang batu-batu besar. Saya ngeliat di beberapa video di YouTube orang belah batu itu kayak baji apa nih Pak. Battle-nya itu sampai 10-an lebih. Dok. Itu dipasang pertama dididik dulu itu sampai kemudian battle-nya bisa nancep segaris ngoten. Dilakukan Pak. Lah pecah pada pukulan keberapa kira-kira? Nggak tahu itu bakal pecah di pukulan keberapa, tapi dilakukan Pak sampai bangke aneh. Suloyo is ben pokoknya watu iki kudu iso pecah. Sebab nanti kalau biak ngoten niku rasane lega plus genah duwite kan ngoten nggih. Itu dipecahi Pak, dipukul dok. Kadang pakai musik lagi, kadang beberapa orang. Itu kayak gitu itu. Dan apa mereka putus asa ketika pukulan ke-75 belum pecah? Kayak itu 5 iki kapan aku ya ora mudeng. Pokoknya dinta ini sak ambiar bukan ambiar sak pecahnya ngoten. Nah demikian pula kita kepada Allah. Selagi kita masih mau terus mendoa kepada Allah, ujibu da'watad da'ani. Ning yo itu apa bahasa Indonesianya? Ya mestinya ada timbal baliknya toh yo. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Mula ya wong-wong kae ya kon kudu manut aku no. Nah, aku kon ngenut kowe ning kowe ra manut aku ya piye no? Kan gitu iki kalau bahasanya, bahasa Jawa nggih. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Mestinya mereka juga mengijabahi, merespon segala perintah dan larangan aku. Merespon segala kekarepanku. Karepku ngene iki aja nglanggar, kowe ngene yo aja nglanggar iki ra oleh, ra kena, iki haram, iki halal, iki sing oleh, ngene no ngoten.
wal yu'minu bi, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarsyudun, agar mereka terpandu untuk memaukan, meraih, mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ndak modelnya sak dek sak nyet, ya Allah, Allahumma duit glodak ngoten. Ndak begitu. Kalau mereka mau mengikuti panduan-panduan saya, mau memenuhi segala kriteria yang saya sebutkan, ya la'allahum yarsyudun, mereka akan terpandu melakukan yang benar gol mak biak pecah ngoten. Ini yang kemudian kita sebagai manusia mestinya pakai hukum manusia, sunnahnya manusia kita jalani. Jangan kemudian maunya pakai sunnahnya malaikat. Benten menungso kalian malaikat niku. Malaikat itu makhluk tanpa rasa, tanpa keinginan. Kalau rasa masih tidak apa-apa, tapi tidak punya keinginan. Malaikat anak emang manut Gusti Allah titik. Beda dengan manusia. Manusia ini sengaja Allah bikin, demikian pula jin itu punya keinginan, punya kekarepan. Mau nurut atau kurang ajar Allah bebaskan. Sehingga monggo ayo kita sabari untuk menjalani kehidupan ini. Kita berusaha patuh, tunduk, nurut kepada Allah. Karena apa? Itu akan berefek pada permintaan-permintaan kita. Bermohon kepada Allah sebagai penegas keyakinan kita bahwa Allah itu as-somad. Makanya kesimpulannya berdoa, bermohon, meminta hanya kepada Allah, bukan selainnya. Walaupun hukum manusia tetap ada, kita kadang minta tolong kepada selain Allah, iya bisa karena sunatullah. Cuman andalkan Allah semata, jangan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian di pagi hari ini saya berharap bahwa kita semua niatkan segala sesuatunya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata amblas begitu saja tanpa ada tok, tanpa ada stempel, tanpa ada tanda tangan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin.